Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, ada seorang kiai yang bernama Kiai Haji Qurtubi Jailani. Dia merubah bahasan ceramah-ceramahnya atau bahasan pengajian-pengajiannya menjadi membahas pemahaman Wahabi. Kejadian kemarin yang membuat saya sedih pada hari Rabu membuat saya akhirnya berubah bahasan dalam bulan Maulid ini. Kenapa? Gara-gara kuburan Imam Nawawi, ayah Syekh Nawawi, lamun Syekh Nawawi tanara wafat di Mekah. Imam Nawawi pengarang kitab Riyadhus Shalihin, pengarang kitab Adhkar Nawawi, pengarang kitab Hadis Arba'in, pengarang kitab Syarah Muhadzab, kitab Majmu 20 jilid, pengarang kitab Syarhun Nawawi sampai ada 10 ada 15 jilid, pengarang kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, termasuk kitab Minhajut Thalibin. Ulama besar, kuburannya di Nawa, Suriah, Damaskus, hari Rabu kemarin dibom oleh Wahabi. Ini yang membuat saya marah. Hidup di abad 700 tahun yang lalu beliau hidup, kuburannya terjamin aman. Kemarin gara-gara perang saudara antara Syiah dan ISIS akhirnya dibom oleh kelompok ISIS yang sekarang Dia menganggap ISIS itu Wahabi, padahal ISIS dan Wahabi sangat berbeda. Dengan penuh semangat dan provokasi, juga emosi, dia menyampaikan bahasanya mengenai Wahabi. Ya, seperti biasa. Seperti yang dilakukan oleh kiai-kiai, ulama-ulama, atau ustadz-ustadz dan gus-gus dari Aswaja, selalu mengkanter mengenai sabda Nabi, kullu bid'atin dolalah, kullu dolalah finnar. Dan sabda Nabi ini dilawan dengan perkataan ulama. Ketika ISIS melawan kami umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah, kami akan menjadi lawan Wahabi mereka. Betul apa tidak? Siap lawan Wahabi, siap lawan Wahabi, siap lawan Wahabi. Takbir. Ini namanya kitab Fadlul Islam, kitab Fadlul Islam. Artinya kalau orang bahasa Gunung Kencana mah keutamaan agama Islam. Namanya bagus, Fadlul Islam, namanya keistimewaan Islam. Tapi di dalam kitab ini yang dikarang oleh gembongnya Wahabi, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab, yang disebut Wahabi itu dari Muhammad bin Abdul Wahab. Saya buktikan, Ahlussunnah wal Jamaah, Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana di dalam kitab I'anatul Talibin yang bersumber tetap dari Imam Nawawi, di dalam kitab Tahdzibul Asma wal Lugha, dibagi bid'ah itu tidak semua dolalah. Ada bid'ah wajibah, ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah wajibah, ada bid'ah mandubah, ada bid'ah makruhah, ada bid'ah muharramah, ada bid'ah mubah. Jadi ada 5 bagian bid'ah. Tidak semua bid'ah itu sesat. Kalau kalian berani mengobok-obok Ahlussunnah wal Jamaah, aing lawan tangkurak dia. Siap berjuang, siap bersatu,
Hai ulama al-sunnah wal jamaah dimanapun berada, mari kita bangkit, mari kita bersatu, cegah pemahaman-pemahaman Wahabi yang menghalalkan bunuh diri. Na'udzubillahi min. Padahal jelas Nabi mengatakan setiap bid'ah sesat. Tidak ada bid'ah yang hasanah. Karena Nabi ini berbicara tentu saja berhubungan dengan masalah amal ibadah. Nabi tidak membicarakan masalah keduniaan. Ya, sabda Nabi ini berbicara tentang masalah ibadah. Sedangkan bid'ah hasanah, ya, itu hanya ada di masalah dunia, bukan masalah ibadah. Nah, jadi Kiai Haji Qurtubi Jailani ini jadi aneh, ya. Dia menjadi marah, menjadi emosi, kemudian menyerang yang mereka sebut Wahabi hanya karena makam. Sekali lagi, dia marah hanya karena makam dihancurkan. Ya, kalau kita perhatikan dari cara dia berbicara, ya jelas sekali dia ini bukan sedang berceramah. Dia ini bukan sedang menyampaikan kajian, akan tetapi memprovokasi jamaahnya untuk membenci dan memusuhi Wahabi. Rasanya tidak layak dia menyandang gelar Kiai Haji, karena apa yang dia katakan adalah tidak lebih dari tuduhan dan fitnahan. Dan dengan itu dia mengajak jamaahnya untuk melawan Wahabi. Jelas, sobat-sobat, ini bukan adab seorang ulama. Yang di surat Fatir, ya, Allah mengatakan bahwa ulama itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Artinya tidak hanya berilmu, akan tetapi dia takut dengan Allah, ya, dengan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, termasuk memfitnah, menuduh, memprovokasi, mengajak orang lain untuk memusuhi pihak lain hanya dengan tuduhan, sangkaan, dan fitnahan. Namun Kiai Haji Qurtubi Jailani ini salah sasaran. Yang menghancurkan ISIS, kenapa Wahabi yang menjadi sasaran kemarahan dan permusuhannya. Dan yang lebih parah lagi, dia mengajak jamaahnya untuk juga mengikuti langkahnya memusuhi dan melawan Wahabi. Yang sesungguhnya Wahabi ini adalah gerakan manhaj mengajak kembali ke Al-Quran dan Sunnah Nabi, mengajak kembali kepada Allah dan Rasulnya, mengajak kembali kepada kemurnian Islam,
yang bebas dari TBC. Yang dibela bukan kemurnian ajaran Islam, akan tetapi yang dibela adalah makam. Nah, demikian sahabat-sahabat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.